Dari 4 topik ini akan lebih dulu penjelasan terkait dengan seleksi 1 juta guru honorer. Hampir sebulan setengah ini mendapatkan perhatian publik. Semoga di forum ini Mas Menteri bisa menjelaskan lebih gamblang, lebih detail, karena setelah kami melakukan reses tanggal 11 Desember, semua aspirasi menjadi, selain beberapa isu yang lain, dominan menyangkut soal isu seleksi 1 juta guru. Di sela-sela reses dan di saat kami kemarin membuka masa sidang pertama, mohon maaf kami menerima aspirasi dari berbagai organisasi guru honorer. Ada yang demo langsung di depan gerbang DPR RI. Akhirnya kami terima bergabung di dalam forum guru honorer yang sudah lolos passing grade. Kami tampung aspirasinya di sini dan menyampaikan tuntutan untuk dipertimbangkan secara sungguh-sungguh menyangkut soal bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade dimintakan untuk supaya langsung mendapatkan formasi seleksi berikutnya. Yang kedua, kemarin kami menerima Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia terdiri dari PGRI, dari Lembaga Pendidikan Majelis Pendidikan Dikdasmen Muhammadiyah, Arif PBNU, Lembaga Pendidikan Katolik, Lembaga Pendidikan Kristen, lembaga yang semua bernaung di dalam wadah Taman Siswa, menyampaikan menyangkut soal kondisi objektif terjadi di lapangan ketika banyaknya migrasi guru-guru tetap yayasan yang masuk dan lolos dalam seleksi P3K tahap, dan dimohonkan supaya mereka tetap bisa mengajar di sekolah swasta di tempatnya masing-masing, tapi tetap menjadi bagian dari skema P3K. Ini beberapa, dan kemarin kami sampaikan, ini akan kami sampaikan pada rapat kerja pada pagi hari berikut. Beberapa isu yang lain yang mengiringi, tentu kami teman-teman dari Kemendikbud sudah bisa dan sudah mendapatkan berbagai informasi menyangkut soal. Karena itu nanti mohon penjelasan menyangkut soal agenda seleksi 1 juta guru honorer ini pada season yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat tahun baru. Walaupun kita masih banyak tantangan ke depan, tapi saya transformasi pendidikan kita akan semakin positif. Untuk topik pertama akan detailnya dibahas oleh mengenai guru honorer dan seleksi P3K akan dibahas oleh Dirjen GTK Mas Iwan. Tetapi sebelum itu mungkin saya memulai sedikit sebagai intronya. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa punya undang-undang ASN yang mengunci 2 hal dalam rekrutmen P3K. Yang pertama, Undang-Undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua, pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi yang memang dikunci oleh Undang-Undang ASN. Tetapi mengerti bahwa ada 2 isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang ya ini isu 3 ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya kami mengambil posisi dan
berjuang untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat. Kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka, dan kami sedang hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan PAN RB, sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat passing grade kita ingin dia langsung, dan formasinya terbuka, dia langsung dapat tes lagi dan tidak ya. Itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas, guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, sisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah. Itu adalah perjuangan kedua kita, untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah, di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat, dan Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai. Jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru undang-undang, mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja sama, seperti untuk masuk kementerian harus bisa diakses dari pihak swasta juga. Itu adalah Undang-Undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu kita berikan kesempatan, dan yang kedua jangan disuruh ngambil tes lagi pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal yang luar biasa. Hampir 300.000 guru 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K. 300. Kapan itu terakhir terjadi? Kita mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat. 1.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan hak guru induk, guru honorer, tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dari saya mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan, silakan Mas Iwan. Terima kasih Mas Menteri. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan, seluruh jajaran pimpinan beserta anggota, Mas Menteri dan seluruh jajaran Kemendikbud. Bahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Saja karena sebenarnya prinsip-prinsip yang tadi sudah Mas Menteri sampaikan adalah poin-poin yang utama untuk melengkapi. Pertama, sejak kita memulai untuk memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan isu guru honorer, Mas Menteri itu sebenarnya sudah mengambil bagaimana guru-guru kita tidak boleh ada guru yang dibayar dengan tidak layak. Jadi ini sebuah hal yang sudah sampaikan kepada seluruh tim, dan kita memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan itu. Hal di awal mungkin Bapak Ibu masih ingat adalah ketika kebijakan Merdeka Belajar ketiga, BOS itu yang tadinya di pembayaran guru honorer bisa menjadi 50%. Dan kemudian kita fleksibel, bahkan dengan masa pandemi ini, kepala sekolah bisa lebih mengalokasikan gaji untuk guru honorer. Dan kemudian komitmen mendapat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang lebih baik ini kemudian kita rumuskan dalam sebuah untuk guru ASN P3K. Mohon maaf, bisa ke halaman 2, ya betul, halaman 24.
untuk seleksi guru ASN P3K karena ternyata permasalahannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, yaitu bahwa sekolah negeri yang ada itu sekitar 40% lebihnya tidak mengalami rekrutmen secara yang semestinya. Artinya terjadi sebuah masalah supply dan demand yang sudah lama, sehingga guru-guru masuk menjadi guru kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik, dan inilah yang kemudian ingin kita tuntaskan dengan seleksi guru ASN P3K ini. Dan angkanya sangat besar, angkanya itu kebutuhan rekrutmen guru di sekolah itu sampai 1 juta lebih formasi. Sementara guru honorer yang ada di sekolah negeri 42.000. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari proporsinya, formasi itu lebih banyak daripada, jadi itu menunjukkan ketimbangan supply dan demand yang sangat besar. Dan itu yang juga ingin sambil kita juga bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan untuk guru-guru mereka untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Lanjut. Kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan lini masa seleksi proses yang sangat panjang. Kita mulai dari untuk memastikan bahwa anggaran untuk 1 juta formasi itu, lalu kemudian dengan Kemenpan RB untuk memastikan bahwa formasi itu disetujui, dan seterusnya dengan Pemda kita sosialisasikan dengan seluruh Pemda, dan terus melakukan misalnya ada materi pembelajaran karena kita ingin guru-guru kita mempersiapkan modul-modul untuk belajar, membantu mereka mempersiapkan diri, sampai kemudian desain tesnya pun kita ingin maksimalkan. Kalau biasanya hanya sekali, ini bisa sampai 3 kali kesempatan. Dan kemudian skema-skema afirmasi pun dipikirkan. Barulah kita mulai tes itu di pertengahan tahun 2020. Dan desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri, Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru ikut tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal pertama. Dan untuk Pemda, tadinya kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan tahap ketiga, sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu, sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar. Afirmasi terhadap sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain. Tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas. Kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang passing grade-nya. Lanjut. Dan inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat perancangan dan proses kita memberlakukan kebijakan afirmasi dan juga penyesuaian nilai ambang batas. Keberpihakan kita untuk mendorong semakin maksimal guru-guru kita yang bisa lulus untuk mendapatkan formasi ini. Pertama, sertifikat pendidik, lalu kemudian usia di atas 3 penyandang disabilitas, dan guru honorer THK 2. Dan kemudian kita lakukan penyesuaian nilai ambang batas, di mana untuk guru-guru yang sudah lama mengabdi, yaitu dengan usia itu kompetensi teknisnya otomatis langsung 100%. Jadi kompetensi teknis yang waktu itu sangat sulit, itu kita berikan afirmasi maksimal 100% kepada 50 tahun. Ini juga masukan dari Komisi 10 pada waktu itu. Mereka juga mendapatkan bonus 10% untuk kompetensi manajerial, dan setelah itu pun semua peserta seleksi mendapatkan 10% nilai dari kompetensi teknisnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi, sudah 3.000 atau hampir 300.000 guru honorer yang sudah lulus formasi pada ujian perdana diangkat menjadi guru P3K. Jika kita melihat angka ini, dari formasi yang nanti akan saya jelaskan, ada formasi yang dilamar, ada formasi yang tidak dilamar, itu sekitar 75. Jadi artinya angkanya cukup tinggi dari formasi yang dilamar. Total formasi, angka ini sekitar 58,0% dari 562 formasi. Ini angka yang sangat besar, persentase yang sangat besar. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga melihat sebuah data yang menarik Bapak Ibu, yaitu 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T.
Ini misalnya kalau di DKI Jakarta misalnya 1.000 melamarnya di Jakarta Utara gitulah kira-kira ya. Jadi atau yang di daerah desa di wilayah kewenangan yang sama, padahal sebenarnya kalau dia bersaing di itu mungkin bisa besar kemungkinan dia akan mendapatkan formasi tersebut. Jadi ternyata banyak, ini 100.000 ini banyak sekali Bapak Ibu, ini lebih dari 20% formasi yang tidak dilamar. Ini nanti mungkin kita bisa isi dengan optimalisasi formasi juga ada per provinsi yang mungkin juga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini isu yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering, pimpinan sudah menyampaikan, kami pun juga terus dengan pengaduan, layanan pengaduan yang kami ikuti dan juga berbagai macam bentuk komunikasi lainnya dari tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, itu di tahap 1 waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, tentang pemberkasan untuk guru-guru yang sudah lulus di tahap 1. Jalan ada solusi yang segera dilakukan, yaitu surat BKN untuk menjadi dasar untuk segera memproses pengangkatan P3K guru-guru honorer di daerahnya masing-masing. Batas akhir untuk penyerahan dokumen nantinya itu kepada BKN 2022. Ini proses yang sudah sedang berjalan. Lalu yang kedua, sebenarnya itu mirip, tapi yang ketiga nanti akan itu lebih fokus kepada masalah yang sangat disampaikan oleh Mas Menteri dan sudah dijelaskan bagaimana posisi kita, adalah yang sudah lulus passing grade. Di tahap 1 sudah menjadi masalah, jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi. Kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi yang ada guru honorer sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah inilah yang isu yang terus menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kita seperti tadi saya sampaikan, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka sebenarnya formasi itu berlebih 250.000 atau sekitar 250 dari guru honorer existing. Jadi sebenarnya formasi itu jauh lebih banyak daripada di lapangan. Jadi sehingga kita akan terus mendorong sama-sama bagaimana Pemda bisa memaksimalkan pengajuan formasi tahun ini. Waktu itu saya juga sama Kang Dede waktu di podcastnya juga menyampaikan di tahun 2021 itu sebenarnya sudah ada surat dari Kementerian Keuangan untuk menjelaskan alokasi Pemda dana yang surat ini disampaikan ke seluruh kepala daerah, gubernur, dan untuk tahun 2022 ini sudah disampaikan dari tahun 2021. Jadi suratnya tanggal 2021 dari Dirjen Perimbangan Keuangan untuk menyampaikan bahwa perhitungan dalam dana alokasi umum itu sudah dilakukan dan bersifat earmark. Ini saya tahun 2000, surat yang pertama sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa kalau dalam sistem penganggaran adalah dana yang penggunaannya ditentukan secara spesifik, tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Sekali lagi, earmark ini kalau dalam penganggaran ini maksudnya adalah yang penggunaannya itu ditentukan secara spesifik sehingga untuk belanja lain. Dan ini ditegaskan ke surat yang sebelumnya itu sekitar bulan Maret 2021, P3K 2021 untuk pengajuan 2022 yang sudah dihitung juga secara maksimal, dikeluarkan surat dari Kementerian Keuangan kepada seluruh kepala daerah. Kami terus dan bersama-sama dengan Kemendagri, Kemenkeu, Panselnas, untuk Pemda, untuk mendorong pengajuan formasi secara maksimal. Dalam forum ini juga bisa saya sampaikan, besok Mas Menteri dengan Pak Tito, Pak Mendagri, beserta dan Kepala BKN akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pemda, dan untuk menyampaikan bahwa ini sudah dilakukan, sudah ada anggarannya, sudah harus dilakukan untuk memaksimalkan, mendorong Pemda, semua kepala daerah mengajukan formasi secara maksimal. Karena ini adalah kunci, Bapak Ibu. Kalau ini diajukan secara maksimal, akan timbul masalah sudah lulus passing grade tapi nggak dapat formasi, padahal formasinya jauh guru honorer existing. Jadi ini harus kita dorong terus, mohon bantuannya juga untuk mengadvokasikan ini. Dan yang seterusnya adalah tentunya yang disampaikan Mas Menteri, kita ingin mendorong ada segera terbitnya sehingga aturan main yang baru seperti yang prinsip-prinsip yang Mas Menteri jelaskan tadi itu bisa kita lulus passing grade, nggak perlu lagi ikut ujian yang muncul, itu mereka didahulukan
dan mendapatkan. Jadi itu perjuangan yang terus kita lakukan, dan Mas Menteri terus tentu juga mengadvokasikan. Setelah itu yang poin yang terakhir, yang juga tadi Mas Menteri sudah sampaikan, bahwa guru-guru mereka. Kami sudah menginisiasi dialog, ada yang secara terpisah gitu ya, tapi waktu itu kita undang sebagai lembaga atau organisasi yang mewadahi sekolah swasta atau badan musyawarah perguruan swasta, tanggal 6 Januari. Itu masih sangat sudah tahun baru sebenarnya, waktu itu di akhir tahun karena kita dialog, tapi ketemu waktunya di awal Januari, dan kita mendengar dari berbagai anggota BMPS dari berbagai provinsi, dari Sumatera sampai yang intinya tentunya bagaimana guru yayasan ya tentunya ini, guru-guru swasta yang telah lulus formasi ini dan ditugaskan di sekolah swasta. Nah, tapi dialog kemudian pada akhirnya memahami bahwa kunciannya itu ada di Undang-Undang ASN, dan BMPS akan mengajukan judicial review untuk Undang-Undang ASN ini. Lalu kemudian juga ya sesuai dengan undang-undang ya semua warga negara ini berhak untuk mengikuti kesempatan untuk ikut seleksi sesuai dengan undang-undang, dan juga kita mendorong semua sekolah swasta juga bisa membayar gaji guru-gurunya sesuai atau minimum sesuai dengan UMR, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya, slide berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah gambaran perbandingan formasi dan kuota. Yang terpenting di sini adalah ada 758.000 sesuai dengan rekomendasi Panja Komisi 10 melakukan perhitungan termasuk seperti masukan yang kami terima untuk guru agama. 58.018 ini perhitungan kebutuhan kita, dan ini angka ini kepada seluruh Pemda untuk dapat mengajukan tahun 2022 ini kita bisa insya Allah masalah guru honorer dan juga seluruh formasi bisa terisi dengan baik. Slide-nya ini maksudnya untuk meng-highlight Bapak Ibu apa yang juga surat dari Kementerian Keuangan, tapi intinya adalah alokasi DAU tahun anggaran 2022 berdasarkan formula alokasi dasar, dan yang di sini yang ingin saya highlight adalah perhitungan kebutuhan gaji formasi ASN daerah untuk gaji pokok P3K guru yang lulus 2021 14 bulan gaji. Sekali lagi, oleh Kementerian Keuangan, kebutuhan guru P3K 2021 itu dihitungnya 14 bulan, artinya sampai Desember, dengan asumsi itu ya, asumsinya penggajian sampai Desember, dan ditambah ada gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji itu dinyatakan secara eksplisit di dalam surat Kementerian Keuangan. Sementara untuk kebutuhan guru 2022 itu dihitung sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi proses pengangkatan dimulai sejak Oktober 2022. Tentunya dana yang diperhitungkan di 2021 yang tidak terserap akan menjadi pengurang perhitungan kebutuhan penggajian. Artinya jika Januari ini tidak diangkat, tidak dibayar gajinya Januari, dan itu akan terus berlanjut jika prosesnya dilakukan atau belum selesai. Jadi anggaran yang dialokasikan sebenarnya cukup besar untuk 14 bulan gaji untuk 2021 dan 3 bulan gaji untuk guru yang lolos di 2022, seleksi 2022. Itu mungkin ini hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa rekomendasi Panja ini sudah kita tindak lanjuti, seleksi 1 juta guru P3K yang sebelumnya mungkin dikhawatirkan akan berhenti saja, memaksimalkan. Mudah-mudahan dengan Permenpan baru nanti kita bisa lebih besar lagi. Masih tahap ketiga masih belum, kita terus akan melakukan seleksi sampai maksimal formasi. Lalu kemudian melakukan pengusulan pemenuhan kebutuhan guru 2022 berdasarkan peta data yang sudah membentuk layanan pengaduan. Ini juga sudah kami lakukan, Bapak Ibu Komisi 10.2 guru P3K.kemdikbud.go.id dan nomor layanan 500-997. Ini luar biasa sibuknya layanan pengaduan ini, dan kita terus menambahkan anggota untuk memastikan kita bisa menjauh harinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sosialisasi kepada pemenuhan kebutuhan guru terus kita lakukan, termasuk
rakor yang akan kita lakukan besok, semua anggota Panselnas, Kemenkeu, terkait kebijakan anggaran, kita terus berkoordinasi untuk memastikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K alokasi APBN diperhitungkan. Terkait dengan kebijakan formasi afirmasi seleksi untuk guru-guru PJOK, kesenian, bahasa daerah, dan memberikan kesempatan yang sama afirmasi guru honorer penyandang disabilitas P3K dan afirmasi nilai guru di atas 35 tahun ke atas. Mungkin itu dulu, Mas Menteri, saya kembalikan ke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Apresiasi saya Mas Iwan ini mengerjakan program P3K ini paralel dengan revitalisasi PPG program kita. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk bisa mencapai sampai 300.000 Mas Iwan. Jadi poinnya Bapak Ibu, kami menginginkan bantuan dari komunikasikan ini kepada masyarakat, terutama yang isu formasi. Mengajukan formasi yang kita inginkan sesuai dengan target kita tidak akan ada yang namanya tapi tidak mendapatkan formasi. Pasti semua yang lolos passing grade langsung menjadi, dan sekarang sudah sangat jelas surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar, anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, hanya untuk P3K. Jadi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran, karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi mohon Bapak Ibu dalam sosialisasi ke masing-masing Pemda ini bisa ditekankan, itu akan sangat membantu konstituen masing-masing dapil. Dan poin saya yang terakhir adalah untuk mengulang bahwa posisi kami sangat jelas di sini. Kami berada di sisinya guru honorer, merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu, dan juga tidak harus mengambil. Jadi itulah permintaan kita terhadap perubahan yang Selnas. Saya harap ini bisa ada titik temunya dan bisa keadilan bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade dalam sekolahnya masing-masing. Terima kasih.